الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, para jamaah ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pagi yang berbahagia ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita semua hadir dalam majelis yang penuh barakah, dalam majelis yang penuh dengan keutamaan dan pahala. Kita berharap semoga kehadiran kita di tempat ini, di tempat yang suci ini, membawa kita semua kepada barakah, dan semoga kita semua mendapatkan keutamaan majelis ilmu yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan menyimak bersama muhadharah atau kajian ilmiah dengan tema berdosa tetapi tidak merasa, yang insyaallah pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Ad-Doktor Muhammad Arifin Badri MA. Beliau adalah Ketua Sekolah Tinggi Dakwah Islamiyah Imam Syafi'i Jember, yang mana beliau kita semua telah mengetahuinya. Baiklah ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu kami persilakan Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri MA hafizahullah taala untuk menyampaikan muhadharahnya. Falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Akhwatul iman, dalam kehidupan kita melakukan banyak aktivitas, sebagaimana kita juga mengucapkan berjuta-juta, bahkan tidak terhitung kata-kata dan kalimat. Dalam kehidupan kita juga sering berpikir, berhasrat, punya keinginan, baik yang kemudian dieksekusi dan dilakukan, ataupun hasrat dan keinginan yang akhirnya diurungkan, betul-betul diurungkan, tidak jadi, atau keinginan yang belum kesampaian. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam khata', banyak berbuat dosa. Wa khairul khata'in tawabun. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang tawab, banyak bertobat pula. Kalau dia sering berdosa, dia sering bertaubat, maka itulah orang yang terbaik. Karena mencari orang yang tidak pernah dosa,
sehingga tidak perlu bertobat, itu tidak ada. Sehingga status orang berdosa itu bukan masalah, karena itu telah menjadi kodrat manusia. Bahkan andai manusia semua menemukan satu strategi, satu cara agar tidak berbuat dosa, maka justru Allah akan musnahkan manusia. Laulam tudhnibu la dhahaballahu bikum, kata Nabi SAW. Andai kalian semua tidak berdosa, niscaya Allah akan matikan kalian semuanya. Wala jaa biqaumin yudhnibun wa yastaghfirun, dan akan Allah gantikan dengan kaum generasi lain yang mereka itu berbuat dosa dan beristighfar. Yudhnibun wa yastaghfirun. Sehingga tidak ada opsi untuk bisa tidak berdosa sama sekali. Opsinya hanya satu, banyak bertobat. Karena banyak berdosa itu satu kepastian, satu keniscayaan, itu bagian dari qadrat ilahi. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kita, tidak menganjurkan kepada kita untuk berbuat dosa, karena dosa itu haram. Bahkan Allah menurunkan Al-Quran, mengutus Nabi, menciptakan dalam diri kita fitrah, akal pikiran, akal sehat, agar kita bisa mengendalikan diri, menahan diri tidak terjerumus dalam dosa. Walaupun semua itu tidak menutup pintu dosa, kita lagi dan lagi berbuat dosa. Problem terbesar kita bukan pada terjatuhnya kita dalam dosa, tapi kita seringkali menunda untuk bertobat. Ketika berdosa, kita tidak berpikir nanti saja kalau sudah tua. Ketika kita terjatuh dalam maksiat, kita tidak berpikir nanti saja kalau sudah kaya. Kita tidak berpikir kalau berbuat dosa di saat kaya, nanti saja kalau sudah habis uangnya baru berbuat dosa. Tidak. Dalam berbuat dosa kita sering menyegerakan. Ketika ada kesempatan, seringkali kita tidak menundanya. Oh, besok saja, besok pagi saja, pekan depan saja, bulan depan saja. Tidak. Tetapi dalam hal bertobat, kita seringkali mengatakan nanti kalau sudah tua saya akan berhenti, kalau sudah pensiun saya akan tinggalkan, kalau sudah dewasa nanti, kalau sudah berkeluarga, kalau sudah punya anak, baru saya akan berhenti. Ada tindakan-tindakan sadar menunda taubat. Tapi dosa, siapa dari kita yang mengatakan nanti kalau saya sudah tua saya akan berzina, sekarang jangan goda saya. Ketika memakan hal yang haram, nanti saja setelah Ramadan, setelah Lebaran saya akan makan babi, saya akan ini dan itu. Tidak. Seringkali ketika ada kesempatan segera digunakan untuk berbuat dosa, tapi taubat kebanyakan kita menunda dan menunda. Yang lebih parah dari itu adalah tatkala kita berbuat dosa tidak sadar. Menunda itu buruk. Menunda taubat itu suatu hal yang buruk. Karena belum tentu waktu yang kita rencanakan itu ada. Kita merencanakan bertobat kalau sudah pensiun, belum tentu Anda bisa hidup sampai pensiun. Menunda kalau sudah punya anak, belum tentu Allah takdirkan Anda punya anak keturunan, sehingga artinya Anda tidak pernah akan bertobat. Nanti saja kalau sudah penghasilannya cukup, untung saya sudah besar, saya akan tinggalkan perbuatan ini. Belum tentu Anda terus beruntung, bahkan bisa jadi rugi dan terus merugi. Menunda itu buruk, tapi yang lebih buruk tatkala kita tidak sadar bahwa kita telah berbuat dosa, atau bahkan sebaliknya,
menganggap dosa kita itu bagian dari ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum." Dan demikianlah kami jadikan setiap kelompok, setiap orang itu merasa perbuatan dia adalah perbuatan yang zen, perbuatan yang baik. Yang berbuat dosa pun seringkali merasa dosanya itu adalah perbuatan baik. Itu bukan dosa, itu hak saya, kebebasan. Ada yang merasa itu adalah wajar. Semua orang berbuat gitu kok, kenapa saya yang disalahkan? Itu semua orang tuh, lihat, semua orang di pinggir jalan, semua orang di kampung ini, semua orang di negeri ini berbuat seperti itu, tidak ada masalah. Sudah turun temurun. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Nenek moyang kita dari simbah-simbah dulu ya kayak gini. Di masjid ini sudah sekian ulama, sekian kiai, sekian imam ya kayak gini. Padahal itu salah, padahal itu dosa. Tapi akhirnya kita anggap itu sebagai sesuatu yang wajar. Apakah ada dalilnya? Bukan, karena faktor budaya, kebiasaan, sudah sering dan bahkan turun-temurun. Apalagi kalau ternyata kebodohan kita dijadikan sebagai standar. Dengan mengatakan, saya ini umurnya sudah 80 tahun, tidak pernah dengar hadis yang kayak gini. Loh, memang Anda siapa? Umur Anda 200 tahun pun belum tentu Anda pernah dengar satu hadis. Karena memang Anda tidak pernah duduk belajar, tidak pernah baca. Tapi kebodohan itu dijadikan sebagai standar. Kurang ajar kamu itu. Saya itu sudah profesor, kuliah sudah sampai ke Belanda, sampai ke Amerika, ke Inggris, tidak pernah ngelihat orang berbuat seperti ini. Lah memang Anda kumpulnya dengan para pemabuk, kumpulnya Anda dengan orang-orang bodoh. Oke, mereka adalah para pakar di bidang ilmu macam-macam, tapi mereka orang-orang jahil, orang-orang bodoh dalam ilmu agama. Sehingga Anda berkumpul dengan mereka ribuan tahun pun tidak menjadikan Anda berilmu, tidak menambah ilmu sedikit pun. Alih-alih yang tidak pernah menuntut ilmu, yang menuntut ilmu pun itu belum jaminan bahwa dia menguasai semua ilmu. Suatu hari ada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar cekcok dengan sahabat Salman Al-Farisi. Cekcok. Dan itu wajar, manusia, ada perbedaan, ada kesalahpahaman. Bukan hanya di zaman kita yang namanya salah paham, cekcok di zaman sahabat pun ada. Ketika cekcok, yang namanya cekcok dimanapun tetap cekcok. Sengketa tetap namanya sengketa. Sahabat Abu Dzar mencela sahabat Salman dengan ibunya. Dasar kamu orang non-Arab. Dia dari Persia. Kamu tidak ngerti bahasa Arab. Jadi ibunya yang dijadikan kritikan. Padahal ibunya di mana dia? Sudah mati. Tidak tahu menahu. Bisa jadi orang itu terlahir dari wanita paling buruk di dunia. Tapi itu sang anak tidak membawa dosa ibunya. Tidak ada dosa warisan. Bisa jadi seorang itu terlahir dari ibu yang paling bodoh di dunia. Tapi itu bukan bukti bahwa anaknya juga pasti bodoh. Bisa jadi seorang terlahir dari seorang ibu yang paling buruk di dunia. Bukan berarti anaknya juga pasti paling buruk. Sehingga sikap Abu Dzar mencela Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dengan
status ibunya ini adalah bentuk praktek-praktek budaya-budaya jahiliyah. Ketika Nabi SAW mendengarkan pengaduan sahabat Salman yang dicibirkan dengan ibu kandungnya, maka Nabi murka. Nabi murka dan mengatakan, ayyartahu bi ummi, wahai Abu Dzar, wahai Jundub bin Junadah, apakah engkau mencela dia karena ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, sejatinya engkau itu manusia yang masih terkontaminasi budaya jahiliyah, perilaku, sikap, pola pikir orang-orang bodoh, orang-orang jahiliyah. Maka sahabat Dzar heran, a'ala kibari sinni ya Rasulullah, aku sudah seumur ini, sudah setua ini masih dikatakan masih berjahiliyah, sudah masuk Islam sekian tahun, masih juga dalam diriku belum bersih budaya jahiliyah. Bala, betul, sudah setua itu kamu masih belum terbebas dari perilaku orang-orang jahiliyah. Itu umurnya para sahabat, itu kedewasaan para sahabat pun ternyata sahabat Abu Dzar terjatuh dalam perbuatan dosa yang beliau tidak sadar bahwa itu adalah perbuatan jahiliyah. Kita seringkali dalam hidup kita mengatakan, aku salah, aku udah ustadz kayak gini, dikritik. Aku sudah doktor, aku sudah belajar, duduk dengan syekh, belajar baca sekian kitab misalnya. Masalah ini tidak paham, masalah ini salah juga. Subhanallah. Adakah semua itu jaminan? Kita sering gengsi untuk mengakui bahwa dalam diri kita ada kebodohan, dalam diri kita ada kesalahan, dalam diri kita ada kesengajaan, bahkan kesengajaan melakukan dosa. Kita merasa tercoreng, runtuh harga diri kita, sehingga kita berusaha harus mempertahankannya. Tatkala kita dikritiki, ditegur, atau dikatakan ittaqillah, takut kamu pada Allah, sehingga dengan tanpa malunya kita mengatakan, apa dosaku, apa salahku? Salahmu banyak, dosamu banyak. Kita ingin menjadi orang yang suci, padahal tidak ada cara untuk menjadi orang yang suci. Kita semuanya banyak bergelimang dalam dosa. Problem terbesar kita adalah kita tidak mengakui, tidak menyadari bahwa kita berdosa, sehingga kita malas beristighfar, malas introspeksi diri, malas mengakui kesalahan, malas bahkan merasa enggan kalau dinasehati, merasa tercoreng kalau ada yang menasehati, baik dengan cara yang santun ataupun dengan cara yang tidak santun. Ini penghinaan, ini membuka aib, sehingga kita merasa bahwa kita punya martabah, punya kedudukan di hadapan Allah. Padahal tidak. Kedudukan di sisi Allah, kemuliaan di sisi Allah itu hanya dimiliki oleh orang yang bertakwa, oleh orang yang beriman. Sehingga selama kita sadar banyak bergelimang dosa, maka martabat kita itu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang diangkat derajatnya, martabatnya itu bukan orang yang membusungkan dada. Yang diangkat martabatnya justru sebaliknya, orang yang betul-betul beriman dan mengamalkan ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang beriman dan berilmu
bukan sekedar berilmu tapi tidak diamalkan. Karena yang berilmu tidak diamalkan, kedudukannya lebih buruk dibanding orang yang jahil. Ilmu itu dikatakan ilmu kalau ilmu itu dia amalkan, dia praktekkan. Itu yang akan Allah angkat derajatnya. Sedangkan orang yang punya ilmu, ilmunya tidak dipraktekkan, justru itu adalah kehinaan. Kehinaan. Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Orang yang tersesat berbuat dosa dalam kondisi sadar, tahu itu dosa, hafal dalilnya, itu justru bukti nyata bahwa Allah sedang menggiring dia untuk sampai pada titik kebinasaan. Liyahlika, agar binasalah. Orang yang binasa itu dalam kondisi sadar bahwa memang dia layak untuk binasa, faham bahwa dia memang layak untuk binasa, tidak ada lagi uzur. Ikhwatul iman, sering dalam hidup kita bukan sekedar mempertahankan kebodohan, bahkan menjadikan kebodohan itu sebagai standar ilmu, standar kebenaran, turun-temurun tradisi, sudah puluhan tahun, sudah segini umurnya, sudah malang melintang. Padahal intinya Anda tidak tahu atau belum tahu, tapi Anda tidak mau tahu. Karena menganggap bahwa kalau belajar, mendapat ilmu dari yang lebih rendah, lebih muda, itu adalah kehinaan. Padahal tidak. Padahal tidak demikian. Ilmu itu adalah syaraf, adalah kemuliaan. Sehingga ketika kita mendapatkan tambahan ilmu dari siapapun, dari orang yang lebih rendah dibanding kita, lebih muda dibanding kita, lebih miskin, maka itu adalah sebuah hadiah yang istimewa. Karena itu dahulu para salaf mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati orang yang menunjukkan kepadaku cacat dan kekurangan, menunjukkan apa? Aib diriku. Sehingga ketika kita ditunjukkan ini kesalahanmu, ini dosamu, maka kita selangkah lebih dekat kepada bertaubat, sadar berbuat salah, maka tinggal satu langkah, beristighfar. Tapi kalau kita tidak tahu kalau kita terjatuh dalam dosa, maka bagaimana kita akan bertaubat? Bagaimana kita akan menyesali? Karena itu ikhwatul iman, mari kita luruskan pemahaman tentang kehinaan dan kemuliaan diri kita. Kemuliaan diri kita itu tatkala kita tawadhu kepada Allah, mengakui bahwa kita lemah, kita bodoh, kita salah, kita berdosa, sehingga kita ringan tangan beristighfar, ringan tangan menerima nasihat, ringan tangan menerima teguran. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahu. Orang yang tawadhu, menyadari bahwa dirinya rendah, dirinya lemah, dirinya tidak berdaya di hadapan Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Akan tapi orang yang merasa ini sih benar, tapi jangan disampaikan di depan umum, memalukan saya menjadi tercoreng ke harga diri saya menjadi malu, saya menjadi kehilangan martabat saya. Itu adalah kesombongan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah tatkala engkau menolak kebenaran dan merasa dirimu lebih tinggi dibanding orang lain, sedangkan orang lain itu rendah di bawah dirimu sendiri, di bawah dirimu, semuanya di bawah dirimu. Kamu yang paling tinggi, kamu lebih dari yang lain. Mungkin ada yang kita membela diri, tapi kan memang adabnya memberi nasihat adalah disampaikan di tempat yang tersembunyi, jangan di depan publik, Ustaz. Ya, itu adabnya memberi nasihat, bukan adab bagi yang menerima nasihat. Salah.
ketika kita sebagai pihak yang diberi nasihat berhujjah, berdalih, tapi kan adabnya yang memberi nasihat adalah disampaikan secara tersembunyi, jangan di depan publik. Itu adab dia. Adab Anda yang diberi nasihat adalah menerima. Wa idza qila lahu taqillaha akhadatul izzatu bil itsm. Itu sifat orang munafik. Ketika dikatakan kepadanya ittaqillah, gengsi. Merasa harga diriku tercemar walaupun dia berdosa. Dia tidak mau menerima nasihat. Adab yang disepakati para ulama, orang yang mendapatkan teguran, mendapatkan nasihat itu menerima. Bukan kemudian berdalih mencari kesalahan yang memberi nasihat. Oke, baik, itu salah. Nasihati, silahkan nasihati. Lain kali nasihati saya di tempat tersembunyi. Tapi nasihat ini diterima, bukan ditolak. Sesama pelaku dosa, anggap itu sebagai sebuah dosa. Dosanya dia bukan uzur, bukan alasan bagi Anda untuk menolak nasihatnya. Nasihat tetaplah sebuah nasihat. Kita harus objektif. Kita harus objektif. Ya, makanya talibul ilm, seorang muslim, seorang mukmin seharusnya sering-sering bercermin. Koreksi diri, introspeksi diri. Kalau Anda tidak mau ditegur orang, merasa tercoreng, maka biasakan dirimu dengan mengoreksi diri sendiri, sehingga ketika besok dikoreksi oleh orang lain, engkau sudah terbiasa menjadi pasien. Jangan selalu memposisikan diri sebagai dokter yang selalu meriksa, metani dan metani. Tapi orang yang terbiasa meriksa diri sendiri karena dia sadar bahwa dirinya juga bukan orang yang sehat walafiat, dirinya juga orang yang sedang bermasalah, kesehatan jiwanya juga dalam kondisi tidak baik-baik saja, jiwanya juga sedang berdosa, dia akan ringan tangan untuk menerima nasihat. Seperti ketika antum saat ini misalnya punya penyakit. Punya penyakit apa itu? Koreng misalnya. Ketemu dengan sesama orang yang penyakit koreng dan sudah sembuh. Antum tidak akan merasa terhina, bahkan antum akan datang bertanya, kok sudah sembuh Pak? Yang semula antum melihat dia pakai kacamata untuk melihat jarak jauh, tiba-tiba dia bisa membaca dari jauh tanpa kacamata. Apa yang antum lakukan? Merasa malu untuk bertanya di depan publik? Tidak. Anda jangan buka aib saya. Anda punya sakit, hipertensi, gula, atau apapun. Ngelihat orang yang semula sama-sama menderita penyakit gula, tiba-tiba minum jus, makan apa saja, tidak dipikir. Bismillah, Pak, ini gula. Udah sembuh Pak. Antum akan mikir-mikir, tunggu nanti ketika sepi saya baru tanya. Atau di depan manapun, siapapun Anda bertanya, apa kiatnya Pak? Kok bisa sembuh dari gula, diabetes sembuh total sehingga sekarang makan apa saja tanpa pantangan? Malu? Penyakit itu aib fisik dan dosa itu aib jiwa kita. Kenapa kita tidak malu bertanya? Walaupun diberi nasihat di depan publik, Pak, oh Bapak tidak minum gula karena punya diabetes ya. Ada kiat sembuh Pak. Demikian. Malu di depan publik? Tidak. Kenapa ketika penyakit jiwa, penyakit hati, kita merasa malu dinasihatin, oh Bapak punya hasad ya. Oh Anda kok kurang ngajar. Memang hasad kok.
Apa bedanya? Ini sama-sama penyakit. Karena dalam penyakit jiwa, penyakit hati, kita merasa kita semua sehat wal afiat. Kita orang yang tidak punya penyakit hati, kita semua sehat. Tapi orang dalam penyakit fisik sadar, saya punya problem, saya punya asam urat, saya punya gula, saya punya hipertensi, saya punya kolesterol, saya punya ini dan itu, dan dia ingin sembuh. Dan dia sudah tahu, sadar konsekuensi kalau tidak sembuh, bisa mati mendadak, bisa luka tidak sembuh-sembuh dan lain sebagainya. Bahkan dia pun dengan sukarela mengekspos dirinya. Kemarin saya kumat gulanya, kemarin saya kumat asam uratnya. Loh, tidak malu Anda ceritakan di depan orang banyak? Tidak, memang fakta kok. Saya tidak perlu sombong. Bukan gitu. Saya memang sadar diri bahwa saya punya asam urat. Tidak malu. Bahkan dengan senang hati ketika dapat resep baru yang apalagi testimoninya sudah meyakinkan tuh. Itulah kesombongan. Padahal dampak dari penyakit hati lebih kronis, lebih berbahaya dibanding penyakit fisik. Kita semua hidup dengan dua aspek, dengan dua unsur, raga dan jiwa kita. Ketika penyakit raga, kita dengan sukarela mencari obatnya, bahkan bayar, bahkan berterima kasih kepada orang yang memberi resep, apalagi gratis. Kenapa dalam penyakit jiwa kita merasa enggan mengakui? Itu problem hidup kita, sehingga dosa-dosa kita itu sulit untuk kita tinggalkan karena tidak mengakui, bahkan berusaha menutupinya, bahkan mencarikan dalih alasan untuk melegalkan dosa kita. Iya, saya tidak mengucapkan salam sama dia, habis dia nyengit. Padahal mengucapkan salam kepada sesama muslim itu adalah ajaran Nabi kita. Idza laqitahu fasallim alaih. Disalami kan tidak balas, habis nyebelin orang itu, jahat sama anak. Loh, kalau jahat kemudian menjadikan tidak wajib membalas salamnya. Kita begitu fasih mencari alasan untuk melegalkan dosa kita. Makanya taubat dari dosa itu begitu sulit dalam hidup kita. Karena selain kita seringkali tidak mengetahui bahwa kita berdosa, kita seringkali pula berusaha melegalkan dosa kita sendiri. Ketika di jalan melihat Pak ngelirik, ya enggak, itu lagi ngeliat pohon di sana itu tinggi banget, enggak sengaja, ada saja pembelaan. Ujung-ujungnya adalah melegalkan dosa. Mungkin kita mulai menyadari, oh iya, ternyata selama ini ada praktek-praktek legalisasi dosa dalam diri kita, upaya pembelaan diri. Tapi apakah legalisasi dan pembelaan diri itu berguna di hadapan Allah? Tidak. Pada saatnya nanti Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada saatnya nanti lisan kita semuanya akan dibungkam oleh Allah SWT, tidak bisa bicara. Yang bersaksi tangan dan kaki kita semuanya akan berbicara, menceritakan dengan urut tanpa ada yang terluput apa yang pernah kita kerjakan. Tidak lagi bisa bersilat lidah saat itu, sehingga yang terjadi kita akan terbelalak. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini catatan apa ini? Semua yang pernah saya kerjakan ada di situ, yang besar atau yang kecil, samar atau terang-terangan, semuanya
termaktub dalam lembaran amalan kita. Bapak Ibu sekalian, dalam hidup kita, praktek-praktek legalisasi pembelaan diri itu hanya berguna di hadapan sesama manusia. Yang manusia itu la yanfa wa la yadur. Dia tidak bisa memberi manfaat atau madarat kepada kita. Untuk apa kita melakukan pembelaan di depan sesama manusia? Kalau ternyata faktanya tetap saja dicatat itu sebagai dosa kita, tercatat oleh malaikat sebagai dosa kita. Kalaupun manusia sedunia menganggap kita berdosa, tapi malaikat tidak mencatatnya sebagai dosa, maka apa ruginya? Apa ruginya? Malu, Ustaz. Tercoreng harga diri kita. Ya, sejatinya harga diri itu bukan pada apresiasi manusia. Nabi SAW menggambarkan rubba ash'ad akhbar madfu'un bil abwab law istashfa' lam yushaffa walau adhina lam yu'dhan lah. Bisa jadi ada orang yang di mata masyarakat adalah orang yang hina dina, gelandangan mungkin dianggapnya. Dalam bahasa Jawa disebut orang yang kabur kanginan. Tidak ada harga dirinya, tidak ada nilainya orang tersebut di masyarakat. Ya, madfu'un bil abwab, kalau mau bertamu kemanapun ditolak, minta izin tidak dikasih izin, memberikan pembelaan tidak didengar. Karena orang-orang yang betul-betul di depan masyarakat orang yang tidak ada martabatnya, rendah, betul-betul rendah. Tapi di hadapan Allah bisa jadi orang itu sangat mulia. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Andai dia bersumpah meminta apapun kepada Allah, pasti Allah akan turuti. Andai dia bersumpah meminta gunung dijadikan emas, Allah akan jadikan emas untuk dia. Tapi dia tidak pernah melakukan itu. Karena dia sadar bahwa harga dirinya bukan pada punya gunung emas, punya istana, punya kendaraan mewah, harta yang melimpah, bukan. Harga diri dia tatkala dia diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Tatkala dia bisa ridho menerima segala kodrat ilahi. Tatkala dia merasa bahwa apapun yang Allah berikan kepadanya itulah pilihan yang terbaik. Ridho bil qadar. Sehingga dia tidak perlu minta. Karena dia tahu bahwa Allah pasti memilihkan yang terbaik untuk dirinya. Karena itu Ayub alaihissalam, kita sering mendengar kisahnya Ayub, kita sering membaca kisahnya Ayub. Sakit puluhan tahun, hartanya hilang, habis, keluarganya satu persatu mati. Kenapa Nabi Ayub tidak kunjung berdoa, ya Allah sembuhkan penyakitku? Beliau hanya diam saja, menerima. Itulah ridho bil qadar. Tatkala penyakit sudah menjalar ke sekujur tubuhnya, hanya lisannya yang tersisa, yang masih sehat hanya lisannya Nabi Ayub. Saat itu Nabi Ayub khawatir tidak lagi bisa berzikir kalau penyakitnya sampai menjalar ke lisannya. Pada kondisi yang paling kritis, itu pun bukan khawatir mati, tapi khawatir tidak lagi bisa berzikir kepada Allah. Maka saat itu beliau berdoa dan doanya luar biasa mencerminkan akan pasrah seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku dalam kondisi menderita dan Engkau adalah zat yang paling penyayang. Nabi tidak mengatakan sembuhkan aku, kembalikan kesehatanku, tidak. Beliau hanya menyentuh, mengetuk pintu kerahmatan Allah. Maka betul-betul pasrah, apapun yang akan Engkau timpakan kepadaku selama itu adalah bukti, itu implementasi dari kasih sayangmu, aku terima. Kalaupun aku harus mati di sini, kalaupun aku harus tidak lagi bisa berzikir,
penyakit juga tetap menjalar ke lidahku. Kalau itu sebagai wujud rahmatmu, aku akan terima. Sehingga beliau tidak menentukan pilihan, pasrah. Engkau adalah zat yang paling penyayang. Pilihkanlah untukku sesuai dengan kasih sayangmu kepadaku. Sakit yang sekian puluh tahun itu ternyata beliau katakan itu adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang betul-betul pasrah, terhina. Beliau betul-betul dihinakan oleh masyarakatnya, dijauhi oleh semua orang. Tidak satu pun di dunia ini yang masih mau mendekat dengan Nabi Ayub. Tapi itulah keimanan seorang nabi. Dalam kondisi sudah separah itu pun beliau masih sadar bahwa apapun yang ada pada diri beliau itu adalah bagian dari kasih sayang Allah. Betapa tidak, Allah akan menguji hambanya sebesar kadar keimanannya. Dan besarnya ujian itu adalah cermin dari kasih sayang Allah dan cintanya. Innallah idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta pada satu kaum, Allah akan timpakan ujian kepada mereka. Kasih sayang Allah tidak diukur dengan berapa banyak hartanya, berapa lancar urusannya, tapi seberapa besar ujian Allah kepadanya. Sebagaimana kita kalau punya anak, punya karyawan yang paling kita sayangi, maka dia akan diberi tugas semakin banyak, bukan malah dianggurkan. Mas, karena kamu karyawan yang luar biasa, Anda saya rumahkan. Apresiasi atas prestasi Anda saya rumahkan. Sudah tidak ada job untuk Anda. Logis kan? Dalam kehidupan sehari-hari, karyawan yang paling kita sayangi karena kepercayaannya, kredibilitasnya, dan loyalitasnya, macam-macam alasan untuk menyayangi karyawan. Apa yang terjadi? Kita beri dia banyak job, banyak pekerjaan, banyak tugas. Ya, memang ada reward, tapi bebannya semakin besar, bukan semakin ringan. Inilah konsep yang seringkali kita zalim. Dalam kehidupan sehari-hari kita terapkan, tapi ketika kita berinteraksi dengan Allah, kita tidak mau dengan itu. Ya Allah, apalagi yang kurang dari saya? Apa dosa saya? Kok ujian bertubi-tubi tidak ada akhirnya? Iya, selama engkau masih hidup, ujian Allah itu akan terus datang. Karena memang hidup itu sendiri bagian dari ujian Allah SWT. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji kalian, siapakah dari kalian yang terbaik amalannya. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar tidak sadar, bukan sekedar tidak tahu bahwa kita telah berbuat dosa. Yang lebih parah dari semua itu, tatkala kita ingin menjadikan dosa kita itu sebagai syariat bagi semua orang. Ini lebih parah lagi. Yang tidak sadar berbuat dosa itu sudah parah. Yang berusaha membela diri itu parah dosanya. Apalagi yang berusaha proaktif agar orang lain mengikuti dosanya, sehingga diajarkan dosa itu kepada orang lain. Saya aja gini kok, saya aja gitu, Anda tidak usah malu. Saya aja yang sudah segini masih begitu. Berarti apa? Bukan sekedar dia tidak mau bertobat, justru pada dia menularkan, mendakwahkan dosanya. Itu sering ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena telah menjadi fitrah manusia. Manusia itu tidak mau kesepian. Kesepian itu adalah derita.
Jadi kalau melakukan apa saja sendiri walaupun itu adalah benar, maka dia akan merasa menderita. Dia ingin mencari kawan. Karena memang manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Ingin punya teman, ingin bermasyarakat. Maka ancaman yang lebih parah bagi pelaku dosa adalah tatkala nilai sosial ini dia terapkan dalam dosanya, sehingga dia mencari teman. Mas, ini akhir malam nih mas, akhir pekan, bioskop yuk, gitu. Ngajak. Kalau dia pergi sendiri itu pun sudah dosa. Masih mencari teman. Ini dosa kedua dan bahkan ketiga dan selanjutnya. Bisa jadi tidak berhenti dosanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di duna an yanqusa dzalika min wizrihim syai'a. Barang siapa yang memberikan keteladanan yang buruk, keteladanan yang buruk, maka dia berdosa dan memikul dosa semua orang yang mengikutinya. Nah, ini adalah yang lebih buruk lagi. Tatkala kita pioner dalam perbuatan dosa, menjadi qudwah, diikuti oleh orang lain, diikuti oleh istrinya, diikuti minimal oleh anaknya, tetangganya, orang sekitarnya, temannya. Maka walaupun kita sudah berhenti tidak melakukan dosa itu, bisa jadi dosanya masih mengalir. Kenapa? Karena semua pelaku dosa itu, siapa yang ngajarin kamu berbuat dosa? Fulan. Karena itu salah satu putra Adam yang mencontohkan pembunuhan, memikul dosa pembunuhan hingga akhir hayat kelak. Nabi menyatakan, ma min nafsin maktula, tidaklah ada satu jiwa yang terbunuh illa kana ala ibni adam al-awwal wizruha. Tidaklah ada seorang jiwa yang terbunuh kecuali putra Adam yang pertama memikul dosa, li'annahu huwallazi sannal qatl, karena dialah yang mencontohkan pembunuhan, dia yang mengawali adanya pembunuhan manusia. Maka semua pembunuh itu bagian dari inspirasinya putra Adam tersebut. Kan itu kalau mau berbuat dosa pilih-pilih, jangan sampai diikuti oleh orang lain, apalagi malah sengaja menceritakan, sengaja mengajak orang lain, dan ternyata yang diajak ngajak-ngajak juga, membangun jaringan network dosa. Maka dosa kita itu walau kita sudah tidur, sudah berhenti, dosanya masih mengalir. Kenapa? Mereka semua adalah murid antum dalam perbuatan dosa. Mereka anak cucu antum dalam berbuat dosa. Kita tidak sadar. Loh, saya kan tidak berbuat dosa, Ustaz. Iya. Tapi mereka siapa yang menginspirasi? Yang nunjukkan siapa? Mas, itu loh tempat prostitusi. Padahal cuma cerita, nggak ikut ke situ. Konteksnya cuma cerita, auzubillah, ini tempat berbuat dosa itu. Apa mas? Itu tempatnya PSK di situ itu. Inspirasi tanpa kita sadar. Iya baru ngerti aku. Selama ini lewat sini nggak ngerti. Ya sudah mas. Ya betul itu jelek mas ya. Besoknya ternyata melipir pak. Siapa yang ngajari? Siapa yang ngajari? Yang memberi informasi kan antum. Lo kan saat anak niatnya kan nyuruh dia, betul. Tapi andai anda diam, dia itu sebetulnya sudah sekian lama mencari kesempatan, tidak ketemu. Gara-gara antum cerita akhirnya lu tibanya neng RT sebelah. Ya dalam hati dia terima kasih mas. Kita berbuat dosa,
tanpa kita sadari. Karena ternyata kita yang menunjukkan. Rasulullah bersabda, man dalla ala huda, siapapun yang menunjukkan, dia tidak berbuat, menunjukkan perbuatan baik, kana lahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha min ba'di, dan pahala semua orang yang kemudian akhirnya mengamalkannya. Seorang ustadz yang mengajarkan haji, seumur hidupnya tidak pernah haji, tapi orang yang berhaji karena diajari oleh ustadz tersebut, ustadznya dapat pahala haji. Karena siapa? Mereka berhaji itu gara-gara diajari oleh ustadznya. Demikian pula yang menginspirasi perbuatan dosa. Wa man dalla ala dolalah, siapapun yang mengajari, menunjukkan perbuatan kesesatan, perbuatan dosa, dia juga akan memikul dosanya dan dosa semua orang yang akhirnya mengerjakan perbuatan dosa itu. Akhirnya si teman tadi bilang, aku baru ketemu sekarang, dia jadi sama ustadz. Kenapa? Kemarin ustadz bilang itu tempatnya di sini. Akhirnya dia cerita ke semua teman-temannya, ustadznya ikut dapat dosa. Karena itu dalam Islam diajarkan, diharamkan tahadduts, berbicara tentang perbuatan dosa. Karena menceritakan perbuatan dosa itu adalah inspirasi di bawah alam sadar bagi orang lain. Cerita dalam forum, artis fulana itu selingkuh, berbuat zina. Cerita, kok bisa ya praktek itu, ada film baru gitu. Tadi anda lihat di bioskop atau lihat di medsos, di internet, Hollywood mengeluarkan, merilis film terbaru. Cuman ngomong, Mbak, nggak nonton juga dia. Tapi yang dengar ceritanya dicari. Oh iya, tanggal sekian rilisnya, beli tiket, Pak. Dapat dosa. Karena yang nunjukkan siapa? Andai Anda tidak cerita, dia tidak akan beli tiket. Gara-gara antum cerita, akhirnya orang itu berangkat dan nonton. Antum merasa udah tidur nyenyak di rumah, nggak nonton, aku selamat. Kalau dulu aku zaman jahiliyah katanya, aku pasti udah beli tiket yang perdana itu. Sekarang aku udah hijrah, udah taubat. Ternyata yang diceritain itu adalah pembeli tiket perdana. Siapa yang menyebabkannya? Anda yang menceritakannya. Makanya selektiflah dalam bercerita. Berbicaralah yang baik dan membawa kebaikan. Jangan berbicara yang jelek dan membawa kejelekan. Karena itu dahulu Nabi SAW begitu peduli dengan urusan ucapan, omongan. Bahkan keberhasilan seseorang dalam mengendalikan omongannya itu keutamanya melebihi jihad. Ketika Nabi SAW menceritakan kepada sahabat Mu'ad bahwa tiangnya Islam itu adalah salat, kemudian puncaknya Islam adalah wadharwatu sanamihil jihad. Kemudian Nabi menceritakan, wahai ya Mu'ad, hal adulluka ala milaki dzalika kulli. Wahai Mu'ad, sudahkah kamu aku ajari kunci dari semua itu? Kemudian Nabi menjulurkan lidahnya, amsik alaika hada, kendalikan lidahmu. Kendalikan lidahmu. Mu'ad heran, segitu pentingnya lidah, tutur kata kita. Maka Nabi mengatakan, thaqilat ka ummuka ya Mu'ad. Wahai Mu'ad, rugi ibumu punya anak sedewasa kamu, segede gini. Sudah segede gini kamu tidak sadar juga, belum sadar juga bahwa wahal yakubun nas 'alan nar 'ala manakhirihim atau fin 'ala manakhirihim finnar ila hasaidu alsinatihim. Adakah alasan yang menyebabkan orang itu tersungkur ke neraka selain ulah tutur kata mereka sendiri? Karena kita itu sering, Pak, kita sudah tidak berzina, sudah tidak nonton film, sudah tidak, tapi kita itu masih produktif.
menunjukkan, menginspirasi orang lain untuk berbuat dosa. Makanya untuk urusan dosa, bukan sekedar dosa yang kita kerjakan saja yang perlu kita hentikan. Kita juga harus menutup celah-celah dosa dari orang lain. Jangan sampai orang lain terinspirasi berbuat dosa gara-gara sikap dan ucapan kita. Akhwatul iman, sebelum saya akhiri, karena tema ini panjang, kalau kita bicara terus tidak akan selesai, Pak. Karena dalam hidup kita memang faktanya ada hal-hal yang di luar kesadaran kita menyebabkan kita terjatuh dalam dosa, namun selama ini kita tidak menyadarinya. Di antara kondisi yang menjadikan kita terjatuh memikul dosa sehingga kita tidak sadar, merasanya kita tidak berbuat dosa adalah bisunya lisan kita, berpangku tangannya kita ketika mengetahui orang-orang yang kita kuasai, keluarga kita, anak keturunan kita, saudara kita, urusannya dewi-dewi. Sejarno wis anak muda, arek enom, gue wayahe ya tobat. Bapaknya diam. Dia tidak pengen tahu apa yang dikerjakan oleh anaknya. Dia juga tidak peduli apa yang dilakukan oleh istrinya. Sudah Ustaz, saya sudah ajak dia ke masjid, saya sudah masukkan dia ke pesantren, tapi bapak ibunya tidak pernah tahu apa yang dilihat oleh anaknya di HP, apa yang diucapkan oleh keluarganya melalui medsosnya. Dia tidak pernah tanamkan, dia tidak pernah tegur, dia tidak pernah ingatkan keluarganya. Padahal hari ini dosa itu tidak perlu ke kafe, tidak perlu ke mall, tidak perlu ke pasar. Bahkan di dalam masjid pun orang bisa berbuat dosa sambil nunggu sholat dosa, Pak. Gara-gara browsing di HP-nya. Lagi nongkrong duduk sama ibunya, bapaknya, anaknya sedang pacaran. Bapak ibunya diam, membiarkan. Lo tidak tahu Ustaz. Tidak tahu Ustaz. Ya kalau tidak tahu, ajari agar anak-anak kita tidak terjatuh dalam dosa. Ingatkan. Sudah Ustaz, kapan? Dulu. Ingatkan itu sering, terus. Selama masih hidup nak, kamu ada di grup apa saja, kamu pertemanan dengan siapa saja di medsosmu, kamu ketemu dengan siapa saja di sekolahmu, sehingga ada upaya memproteksi. Tapi tatkala sudah dimasukin pesantren, insya Allah sudah ngerti, itu namanya pembiaran. Pembiaran itu adalah ladang dosa yang seringkali tidak kita sadari. Suami yang membiarkan istrinya berbuat dosa di rumah. Kalau zaman dulu membiarkan istri berbuat dosa itu gampang, lihat ketahuannya. Istrinya ngundang orang lain lawan jenis, dibiarin. Istrinya pergi boncengan sama orang lain, biarin. Itu namanya dayuth. Nabi bersabda akan ada 3 orang yang mereka tidak masuk surga dan tidak Allah lihat mereka. Salah satunya ada youth alladzi yarda fi ahli al-khubth. Orang yang membisu ya dengan kalau dulu aman tidak berzina, tidak berbuat dosa. Hari ini tidak. Betapa banyak orang laki-laki, suami yang dikejutkan dengan adanya debt collector datang ke rumah. Pinjol, ternyata istrinya pinjol dengan riba. Tahu-tahu sudah tidak lunas, ditagih. Terkejut suaminya. Loh saya tidak tahu, bukan tahu tidak tahu, yang penting ini istri Anda, alamatnya, fotonya, dan bahkan
Karena pinjol, semua data yang ada di HP istri bisa diakses. Kalau bapak tidak bayar, ini loh foto istri Anda akan kami sebar. Kita hari ini hanya sadar adanya potensi istri pinjol karena sudah banyak kasus suami ditagih, datangi debt collector, ternyata istrinya tanpa sepengetahuan suami terjerat dalam riba. Hanya itu yang kita sadari. Sedangkan istrinya bisa jadi pacaran, anaknya melihat, membaca. Kalau dulu para ulama menjelaskan mendatangi dukun itu ya datang beneran, pergi ke rumahnya atau ke tempat prakteknya. Hari ini dukun pun konsultasinya lewat online. Anda sudah cek anak istri Anda tidak mengakses konten-konten seperti itu? Banyak di internet hari ini yang melayani konsultasi feng shui, melayani konsultasi meramal sidik jari dan supranatural. Ada lagi yang indigo, buka praktek, macam-macam online. Kira-kira suami yang tidak peduli, tidur nyenyak, tanpa pernah memberikan peringatan, tanpa pernah memberikan pengajaran kepada keluarganya, dan ternyata keluarganya melakukan itu, kira-kira suaminya bebas dari jerat hukum? Di dunia saja tidak lepas, Bapak. Di dunia saja dia tidak bisa lepas dari jerat hukum dengan dalih, oh saya tidak ngerti Pak, pinjol akan debt collector datang, itu istri Anda, itu anak Anda harus bertanggung jawab. Apalagi kelak di akhirat. Orang tua yang tidak peduli dengan apa yang terjadi, hanya membelikan paket data, Pak paketnya sudah habis ya belikan, HP-nya rusak ya diserviskan. Tidak tahu apa yang dikerjakan oleh anak istrinya di HP-nya. Adalah orang-orang yang akan memikul dosa tanpa dia sadari. Berat Ustaz ya, berat Pak. Kalau enggak merasa enggak mampu, ya sudah Bapak ceraikan istri Anda dan kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah segera akhiri hayat saya. Sudah tidak kuat, sudah tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Tapi kan dosa itu juga Pak, minta mati itu dosa. Satu-satunya cara selamat ya anak istrinya dididik, kan itu memang tanggung jawab. Ku anfusakum wa ahlikum. Kita tidak bisa mengatakan ya Allah saya sudah kudet kelak dari kiamat, ya Allah saya sudah kuper, saya tidak bisa ngikuti, saya tidak ngerti tentang WA, saya nelpon aja kalau tidak dipencetin tidak akan bisa nelpon, ya Allah tidak berguna Pak. Karena itu tanggung jawab Anda, itu anak istri Anda. Makanya pembiaran yang ada, kalau dulu pembiaran itu membiarkan anaknya tidak pulang walaupun sudah larut malam, itu namanya pembiaran. Hari ini pembiaran itu walaupun anaknya ada di tengah ruangan kita, bersama kita, bisa jadi sedang mengakses konten porno, mengakses konten-konten yang haram untuk diakses oleh seorang muslim. Karena itu tidak ada pilihan dengan berdalih, Ustaz anak sudah tidak ngerti Ustaz, pakai HP, internet, aplikasi tidak ngerti. Ya kalau mau telepon, bilang telepon Pak D, dipencetin. Itu tidak membebaskan kita dari tanggung jawab. Ya, kalau kita diam dengan dalih sudah gaptek, ketinggalan zaman, berarti kita memang betul-betul membiarkan anak istri kita tanpa pengawasan. Apa berarti saya harus buka-buka Ustaz? Setiap grupnya saya buka? Tidak harus juga. Tapi ingatkan setiap hari, ingatkan setiap saat, agar mereka tidak menggunakan jaringannya, internetnya, HP-nya untuk mengakses hal-hal yang diharamkan dalam agama. Suatu hari datang seorang laki-laki kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inna mra'ati la taruddu yadala misin. Ya Rasulullah, istriku itu
Tidak pernah menolak kalau diajak berjabatan tangan dengan siapapun, diajak ngobrol oleh siapapun, ketemu oleh siapapun, tak nolak. Walaupun dia tidak berzina. Tapi memang wanita sosialita itu sudah ada di zaman Nabi. Dia kumpul sana kumpul sini, ketemu sana ketemu sini, tanpa ada segan sedikit pun. Maka suaminya ngeluh kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, "Talikha, wanita kayak gitu ceraikan saja." Karena tidak ada jaminan dia tidak terjatuh dalam perbuatan zina. Tapi suaminya kemudian ngaku, "Ya Rasulullah, inni uhibbuha." Tapi ya Rasulullah, aku kadung cinta ya. Tidak kuat untuk menceraikannya itu. Fa'amsikha. Kalau emang kayak gitu, ya udah. Daripada engkau yang besok berzina dengan dia, ya udah lebih baik engkau pertahankan. Karena ini kondisi yang dilematis. Kalau dipertahankan maka nanti karena apa? Berinteraksi dengan lawan jenis tanpa ada batasan. Tapi kalau diceraikan akhirnya dia yang menjadi pelakunya. Kalau kemarin potensi menjadi korban, kalau diceraikan potensi menjadi pelaku. Maka dalam kondisi yang dilematis ini Nabi SAW memilih yang paling ringan resikonya, menjadi korban. Karena menjadi korban belum tentu dia berzina. Tapi menurut para ulama, dalam ketika mensyarah hadis ini, Nabi memberikan izin untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tentu menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami. Buktinya apa? Buktinya lelaki tersebut tidak diam, Pak. Tapi beliau datang kepada Nabi minta solusi. Ini adalah kecemburuan kepada seorang suami tatkala istrinya sebagai seorang sosialita yang betul-betul welcome dengan siapapun, berinteraksi dengan siapapun tanpa ada rasa sungkan atau rasa risih. Kedatangan beliau ini berarti inilah sikap bahwa beliau tidak merestuinya, maka beliau minta arah. Tapi kondisinya dilematis, maka beliau mengizinkan dengan tetap berusaha, yang mengizinkan untuk dipertahankan rumah tangganya dengan tetap berusaha sekuat tenaganya agar apa? Agar tidak terjadi perzinahan. Ini adalah pilihan yang paling ringan dibanding opsi kedua. Kalau diceraikan, akhirnya besok dia yang menjadi pelakunya, yang menjadi partnernya. Maka Nabi menunjukkan pada opsi yang paling ringan resikonya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, banyak kondisi dalam hidup kita yang faktanya kita itu betul-betul terjatuh dalam dosa, sedangkan kita tidak menjalani. Bagaimana mungkin kita bisa bertobat kalau mengetahui saja tidak? Bagaimana kita bisa beristighfar? Bagaimana kita bisa mengakhiri perbuatan dosa itu kalau ternyata kita malah merasa bahwa tidak ada masalah, no problem, itu baik-baik saja, itu sudah biasa. Atau dengan pembelaan diri, oh saya tidak tahu kok. Tidak tahu tapi juga tidak ada berusaha ingin tahu. Maka itu adalah kondisi-kondisi di mana kita berbuat dosa namun tidak menyadarinya. Karena itu mari kita rubah pola hidup kita, pola pikir kita, agar kita betul-betul senantiasa sadar. Kalau kita memang terjatuh dalam dosa, kita segera sadar untuk bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bersikap secara proaktif sesuai dengan tanggung jawab yang Allah pikulkan kepada kita. Sebagai suami, sebagai orang tua, punya tanggung jawab. Kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang terjadi dan dilakukan oleh bawahannya, rakyatnya. Kalau suami rakyatnya ya istri dan anak-anaknya. Kalau istri rakyatnya adalah anak-anaknya dan pembantu yang ada di rumahnya. Dan amanah yang dipikulkan padanya menjaga rumah dan harta suaminya. Semuanya punya porsi tanggung jawab masing-masing ya. Wallahu taala alam. Mungkin selanjutnya untuk sesi tanya jawab ya. Silakan, ada yang mungkin mau ditanyakan.
Ya, silakan. Ada mic enggak panitianya? Maju saja Pak, biar. Dosa yang ditambahkan seluruh manusia dan Ya. diharapkan mereka. Ya, betul. Ada dosa-dosa yang kelak di hari kiamat akan ditunjukkan kepada semua penghuni mahsyar, dipermalukan intinya. Kenapa? Karena di dunia dia sembunyikan dan bahkan dia anggap itu sebagai sesuatu yang baik. Ya. Atau itu dosa yang sudah kelewat. Misalnya dosa curang, korupsi. Ya, korupsi, al-ghadru atau ghadrah, mengkhianati hartanya umat Islam. Karena yang punya hak itu adalah seluruh umat Islam, maka pertanggungjawabannya juga kepada semua umat Islam. Maka kelak di hari kiamat kata Nabi, yunsab likulli ghadrin liwa'an yaumal qiyamah. Kelak di hari kiamat, orang-orang yang korupsi, curang itu akan dipancangkan bendera. Hadhihi ghadratu fulan. Termaktub di sana ini adalah kecurangannya si fulan. Ini bagian dari dosa yang akan ditampakkan kepada semua penghuni alam mahsyar. Bagaimana cara menyampaikan nasihat dengan halus kepada istri ketika keuangan diuji untuk sabar dan bentuk kasih sayang Allah? Gampang Pak, ngomongnya pelan-pelan gitu. Halus itu. Jangan teriak-teriak ya. Sampaikan dengan baik-baik, dengan santun, jelaskan kondisi bisnisnya, usahanya sedang seret. Karena seringkali istri tidak tahu menahu tentang kondisi pekerjaan suami. Dikiranya suami mau kawin lagi sehingga uangnya disembunyikan, atau suami istri malah sudah kawin lagi sehingga nafkahnya dikurangi, diberikan kepada istri kedua. Akhirnya apa? Istri makin menjadi menuntut. Padahal sebetulnya kondisinya adalah karena keuangan yang sedang bermasalah. Sampaikan dengan baik-baik. Problem kita seringkali adalah karena kita malas untuk menjelaskan kepada keluarga, inginnya instan. Karena pekerjaan itu sudah kita diskusikan di kantor, rame dengan rekanan dengan anak buah, masa harus presentasi lagi di rumah? Harusnya istri pengertian. Ya gimana mau pengertian kalau tidak tahu Pak? Maka sampaikan baik-baik, buka datanya. Nanti kalau tahu keuangan saya kan malah suatu saat kalau udah normal minta tambahan Ustaz. Ya gimana? Itu kan transparansi dalam hidup rumah tangga. Ya kalau Anda tidak ada keterbukaan, ya konsekuensinya seperti itu. Hak istri untuk meminta nafkah. Ya dia tidak akan merasa terbebani untuk minta. Kenapa? Ya dianggap suaminya oke-oke saja, punya usaha dan usahanya lancar. Ya. Jadi hidup itu pilihan, Pak. Menyembunyikan usaha dari istri, harta ya resikonya seperti itu. Kalau kita terbuka ya resikonya istri mulai kalkulasi, oh ternyata suaminya punya penghasilan banyak toh. Nah itu juga kita harus terbuka. Bagaimana cara bertobat dari mendakwahkan keburukan? Apakah harus dengan menyampaikan kesalahan itu di hadapan orang yang didakwahi? Tidak harus seperti itu. Tapi ketika kita mengajarkan yang benar, yang semula mengajarkan yang salah, kemudian kita mengajarkan yang benar, itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup dari bentuk taubat kita ketika mengajarkan yang salah.
Bagaimana caranya agar bisa memutus dosa jariah semasa jahiliyah? Ya. Bercerminlah kepada para sahabat. Para sahabat itu pernah hidup di masa jahiliyah. Ada dulu yang pedagang khamr, ada dulu yang berzina, ada dulu yang membunuh, ada dulu yang memakan riba, yang makan bangkai, macam-macam lah perbuatan orang jahiliyah, namanya juga orang jahiliyah. Ya. Maka tobatnya yang pertama menyesali dengan masuk Islam yang benar. Kalau kita sudah Islam dulu melakukan dosa, ya berhenti dari perbuatan dosa tersebut dan menggantinya. Kalau selama ini modal usahanya dengan utang bank, bukan berhenti usaha, tidak. Tapi ya sejak ini pembiayaannya tidak lagi menggunakan riba. Itu berhenti. Kalau kemarin kita mengajarkan kepada orang, ajari lagi, Mas, saya sudah berhenti dari utang riba, jangan utang bank. Dulu dia diterima proposalnya oleh bank gara-gara kita yang merekomendasikan, kita yang ngajak, kita yang mempertemukan, kita ingatkan, Mas, ternyata hutang bank itu riba, dosa. Sudah berhenti. Nasihati lagi gantian dia. Sebagaimana dulu kita memberikan saran dia untuk datang ke bank, hari ini kita nasihati agar dia berhenti, ya. Dan diantara cara yang harus kita lakukan kalau itu bisa adalah menghilangkan jejak dosa kita. Kadang kita memproduksi konten-konten yang negatif di upload di YouTube misalnya, maka take down, turunkan konten tersebut. Tapi sudah di download oleh orang lain, yaitu sudah di luar kemampuan kita. Kita mohon ampunan kepada Allah. Tapi selama ada di akun kita atau kita bisa men-take down-nya, maka take down, hentikan, tarik. Ya, kalau itu bisa. Tapi ini kalau sudah lanjur dibeli oleh orang produknya, sudah diambil oleh orang, ya mohonlah istighfar kepada Allah SWT. Allah tidak pendendam. Allah tidak pendendam dan Allah tidak membebani kita sesuatu yang di luar kemampuan kita. Ya, Allah pasti tahu bahwa kita sudah berusaha sekuat tenaga yang bisa kita lakukan, dan Allah tidak akan pendendam. Karena hal yang sama juga pernah terjadi dengan para sahabat dulu. Ada yang ngajak, ada yang memproduksi, ada yang ngajari. Ya, tapi itu diakhiri dengan cara-cara semacam di atas. Wallahu ta'ala. Tapi mungkin ada dari ibu-ibu. Kalau tidak mungkin dari bapak langsung, pertanyaan langsung silakan. Tapi kalau tidak ada, saya akhiri kajian kita. Ya, semoga apa yang disampaikan ini menambah kesadaran diri kita. Dan sebagai penutup, saya ingin mengingatkan dengan pernyataan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Hisablah, introspeksi dirilah sebelum kalian kelak di hari kiamat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan timbanglah diri kalian dosa dan kebaikan, mana yang lebih banyak, mana yang lebih sering, mana yang lebih dominan kita lakukan, agar kita bisa tahu diri. Jangan sampai sudah sering banyak berbuat dosa, merasanya sering banyak berbuat ketaatan. Sudah banyak dosa, merasanya tidak punya dosa. Ini penting. Kita hari ini seringkali lupa untuk muhasabah. Media sosial menjadikan kita lebih mudah untuk curhat, untuk kemudian mengekspos kesalahan orang lain. Sedangkan kita kehabisan waktu, energi untuk duduk merenung, bermuhasabah. Kita lebih sering cerita di grup. Kita lebih sering menceritakan di grup perbuatan orang lain. Tahu ndak fulan demikian dan demikian. Maka itu rencanakan, buat waktu khusus spesial untuk kita berkhulwah dengan diri kita sendiri. Waktu kosong, waktu spesial untuk kita hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya sudah berkata demikian,
saya sudah berbuat demikian, saya hari ini gagal, saya hari ini berhasil, saya hari ini, melakukan itu. Harus. Bahkan dulu sebagian salaf, sebelum mereka tidur, mereka sudah mereview kembali apa yang mereka kerjakan selama satu hari. Sebagaimana ketika dalam usaha antum, sebelum tutup toko ada perhitungan. Sebelum tidur buat perhitungan. Itu waktu yang paling spesial. Ya, waktu paling spesial agar hari itu kita akhiri dengan taubat. Kita akhiri dengan istighfar dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak membawa dosa hari ini untuk hari esok. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.